Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Eki Kusumo Muhammad, mahasiswa S2 Universitas Logistik Bisnis dan Internasional dengan NIM 211250016, kelas 11A. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Peran Automasi, Warehouse Sustainability, dan Kolaborasi Sumber Daya terhadap Kinerja Gudang Masa Depan untuk menunjang pengiriman luar Jawa yang membutuhkan konsolidasi kiriman pada PT Pos Indonesia. Penelitian ini berangkat pada kondisi nyata bahwa pengiriman antar pulau khususnya luar Jawa membutuhkan proses konsolidasi kiriman yang sangat bergantung pada kinerja gudang transit dan hub. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bagaimana gudang masa depan dapat meningkatkan kinerja melalui automasi, keberlanjutan, dan kolaborasi sumber daya. Oke, nanti akan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama nanti ada latar belakang, kemudian yang kedua ada riset dan gap, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan, kemudian yang keempat ada kerangka teoritis, yang kelima ada metode penelitian dan analisis konseptual, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan dan implikasi manajerial. Oke, kita ke latar belakang. Jadi latar belakang ini gudang masa depan saat ini menghadapi ada 3 tantangan besar. Yang pertama adalah tuntutan automasi karena volume kiriman semakin tinggi dan pelanggan menuntut kecepatan terhadap layanan. Kemudian yang kedua ada tuntutan warehouse sustainability di mana gudang harus mampu menekan konsumsi energi, emisi, dan limbah operasional. Kemudian yang ketiga juga adalah kebutuhan kolaborasi dari berbagai sumber daya, baik antar unit internal maupun dengan mitra logistik. Dalam konteks pengiriman luar Jawa, permasalahan menjadi lebih kompleks, karena sebagian besar kiriman harus dikonsolidasikan terlebih dahulu di gudang hub sebelum dikirim menggunakan moda laut atau udara. Jika proses konsolidasi tidak efisien, maka keterlambatan, biaya tinggi, dan penurunan kualitas layanan akan sulit dihindari. Berikut beberapa contoh otomatisasi dan sustainability yang akan kita terapkan. Kemudian di research gap dan novelty, berdasarkan telaah literatur internasional, berdasarkan 5 literatur internasional yang kita eh, sebagai referensi, saya menemukan bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas satu aspek saja. Hanya penelitian otomasi gudang lebih banyak fokus pada produktivitas dan kecepatan packing dan konsolidasi paket. Kemudian penelitian warehouse sustainability lebih menekankan pada efisiensi energi dan bangunan hijau. Sementara penelitian kolaborasi logistik cenderung berfokus pada transportasi bersama atau sharing armada. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu model kinerja gudang, khususnya pada konteks gudang konsolidasi kiriman antar pulau dan pada perusahaan pos di negara berkembang. Inilah celah penelitian atau research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Kemudian novelty, keterbaruan dari penelitian ini tentu saja terletak pada 3 hal utama. Yang pertama, penelitian ini mengintegrasikan otomasi gudang, warehouse sustainability, dan kolaborasi sumber daya dalam satu model kinerja gudang. Kemudian yang kedua, fokus penelitian bukan pada gudang e-commerce atau manufaktur, tetapi pada gudang konsolidasi kiriman keluar Jawa. Dan yang terakhir, konteks penelitian dilakukan pada jaringan perusahaan pos nasional yang memiliki karakteristik jaringan luas, volume fluktuatif, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru baik secara akademik maupun praktis. Rumusan masalah dan tujuan berdasarkan latar belakang dan gap penelitian di atas.
Maka rumusan masalah penelitian ini dapat disimpulkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, apakah otomatisasi gudang berpengaruh terhadap kinerja gudang masa depan? Kemudian yang kedua, apakah warehouse sustainability berpengaruh terhadap kinerja gudang masa depan? Kemudian apakah kolaborasi sumber daya berpengaruh terhadap kinerja gudang masa depan? Dan terakhir, bagaimana pengaruh ketiganya secara simultan? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap kinerja gudang, serta menyusun model peningkatan kinerja gudang konsolidasi kiriman keluar Jawa. Oke, kita lanjut ke kerangka teoritis. Jadi di samping di sebelah kanan ini ada contoh penerapannya. Kita coba buatkan smart warehouse dan proses eh, warehouse-nya. Kemudian di kerangka teoritis dan model konseptual sendiri dibangun dari 3 pendekatan utama. Yang pertama ada resource based view yang menjelaskan bahwa teknologi otomasi dan sistem digital merupakan sumber daya yang strategis untuk perusahaan. Kemudian yang kedua adalah teori sustainable operation, di mana yang menekankan bahwa praktik keberlanjutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kinerja dan biaya jangka panjang. Ketiga adalah kolaboratif logistik, di mana menjelaskan berbagai sumber daya dan kolaborasi dapat meningkatkan utilisasi aset. Berdasarkan kerangka tersebut, model penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen, yaitu otomasi gudang, X1-nya, kemudian yang X2 adalah warehouse sustainability, kemudian X3-nya adalah kolaborasi sumber daya, kemudian yang mempengaruhi satu variabel dependent yaitu kinerja gudang di masa depan, atau variabel Y-nya adalah kinerja gudang masa depan. Oke, metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan tentunya pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Objek penelitian adalah gudang konsolidasi kiriman keluar Jawa. Kemudian responden penelitian terdiri dari 3, yaitu manajer, kemudian supervisor, kemudian staf operasional. Instrumennya kuesioner Likert. Pengumpulan datanya dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah structural equational modeling dengan pendekatan partial least squares atau SIMPLS, karena metode ini sesuai dengan pengujian hubungan antar variabel laten dan model yang bersifat prediktif. Kemudian analisis konseptual. Secara konseptual, otomasi gudang berperan dalam meningkatkan kecepatan sortasi dan proses konsolidasi kiriman. Warehouse sustainability berkontribusi terhadap efisiensi biaya energi, peningkatan keandalan operasi, serta citra perusahaan dalam jangka panjang. Sementara itu, kolaborasi dan berbagai sumber daya memungkinkan optimalisasi pemanfaatan fasilitas peralatan dan tenaga kerja, terutama pada periode lonjakan kiriman. Dalam konteks pengiriman luar Jawa, ketiga faktor ini sangat menentukan kemampuan gudang dalam menyesuaikan jadwal konsolidasi dengan jadwal kapal dan pesawat, serta meminimalkan waktu tunggu kiriman. Dari hal di atas, berdasarkan analisis konseptual dan beberapa literasi dapat disimpulkan bahwa otomasi gudang berperan penting dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi konsolidasi kiriman. Kemudian yang kedua, warehouse sustainability mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional gudang dalam jangka panjang. Kemudian kolaborasi sumber daya meningkatkan fleksibilitas dan utilisasi aset gudang. Oleh karena itu, peningkatan kinerja gudang pada masa depan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui integrasi ketiga pendekatan tersebut secara simultan. Dan implikasi manajerial dari penelitian ini adalah bahwa investasi otomasi sebaiknya difokuskan pada titik proses yang menjadi bottleneck konsolidasi. Kemudian selain itu perusahaan
membuat program green warehouse perlu diarahkan pada penggunaan peralatan material handling listrik dan penghematan energi. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun skema kolaborasi dan berbagi fasilitas antar unit secara formal dan terstruktur. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan strategi gudang konsolidasi kiriman ke luar Jawa dengan menuju sistem pergudangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.